Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليك يا مالك الزمن ويا إمام المكان ويا قائما بأمر الرحمن ويا ورث الكتاب ويا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من من السماء والأرض آئدته يا من أهل وقت كلهم آئلته يا من ينزل الغوث بدعوته ويدر ضرء ببركته ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum para sahabat bangsa bumi yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati para wakil talqin, khususnya Kiai Nur Fahim yang selalu istiqomah membimbing kita semuanya melaksanakan manaqib online sedunia. Para hujaj, para alim ulama, para asatidzah semuanya, semoga diberikan kesehatan, diberikan kemuliaan dan keberkahan. Yang saya muliakan, para pemangku manaqib, khususnya para penggerak manaqib, ada Teh Haji Susi, ada wakil dari Amerika Ibu Kartini, wakil dari Eropa Ibu Wahyuni, ada wakil dari Hong Kong, dan para ikhwan semuanya yang hadir sore hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan keistiqomahan dalam menjalani perjalanan para pecinta kesucian jiwa. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sore hari ini izin bercerita tentang kabar yang kita terima diterima oleh rekan-rekan kita, saudara-saudara kita dari Madrasah dan Raudhah Korwil Jakarta Raya. Kemarin sore di tempatnya Ki Irfan dan tempatnya Ki Rusdi Wahab dilaksanakan manaqib rutin setiap bulannya, dan alhamdulillah dalam manaqib tersebut dihadiri oleh salah satu pengurus, yakni dari Divisi Peribadatan Masjid Internasional Masjid Istiqlal, yakni Bapak Ahmad Bukhari LC. Dalam rangkaian manaqib tersebut, beliau berkesempatan untuk mengisi khidmah ilmiah. Dalam khidmah ilmiah, beliau bercerita tentang perjalanan ruhaninya, perjalanan beliau selama menempuh pendidikan. Ternyata beliau ini adalah alumni dari Azhari, alumni dari Al-Azhar Kairo, yang kurang lebih selama 20 tahun beliau belajar di Al-Azhar. Selama proses belajar di Al-Azhar Kairo tersebut, beliau bercerita bahwa beliau bersentuhan dengan wilayah sufistik, bersentuhan dengan pengajian-pengajian sufi, di mana beliau hadir di majelis-majelis zikir, termasuk beliau berkeliling melaksanakan ziarah ke makam-makam para pendiri thariqah. Beliau bercerita bahwa selama beliau tinggal di sana, beliau telah berziarah ke makam Imam Syadzili, pendiri thariqah Syadziliyah, di mana kemudian beliau juga berkeliling di Mesir untuk berziarah ke makam-makam para aulia Allah. Yang menarik yang disampaikan oleh beliau berkata bahwa kehadiran Al-Ustadz Al-Bukhari dari seksi peribadatan Masjid Istiqlal tersebut, beliau menyatakan bahwa di TKN ini beliau adalah mu'allaf. Mengapa demikian? Karena beliau mendapatkan haknya, mendapatkan talqin zikirnya
ketika beliau memberikan sambutan di acara Manaqib Internasional di Masjid Istiqlal. Selepas acara, beliau ditalkin oleh salah satu wakil talkin, yakni Ajujun, sebagai perwakilan daripada Pangersa Abah Aos. Dalam khidmah ilmiah beliau mengatakan bahwa ada salah satu hadis yang menyatakan al-arwah junudul mujanadah, bahwa yang dinamakan arwah itu adalah junudun, diartikan dalam bahasa Indonesia adalah tentara. Al-mujanadah adalah diartikan sebagai yang terlatih. Al-arwah junudul mujanadah ini adalah salah satu hadis yang disampaikan menceritakan bahwa kita semua ini adalah sekumpulan arwah-arwah yang terkumpul dalam barisan komponen tentara, di mana kemudian barisan-barisan ini pasti punya panglimanya. Saya mengartikan bahwa panglima-panglima ini adalah pemimpin ruh. Pemimpin ruh ini adalah para mursyid. Nah, dalam hadis ini menerangkan bahwa kita tidak akan mungkin ada pertemuan secara fisik jika rohani kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Artinya bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini itu semuanya adalah sesungguhnya rangkaian puzzle kehidupan, di mana kemudian puzzle kehidupan itu menyebar kemana-mana, dan kemudian terjadinya persatuan puzzle ini karena adanya tarikan yang magnetis, yakni dipanggilnya ruh kita semuanya oleh arwah rohani kita. Yakni bahwa kita semuanya dipanggil oleh Pangersa Abah Aos secara rohaninya, karena kita semuanya adalah ruh yang berkumpul di alam sana, di alam ruh sana. Kita semuanya adalah bala tentaranya Abah Aos. Ikhwan dan akhwat, hadis ini saya dengar pertama kali ketika saya bertemu dengan salah satu mursyid dari TKN jalur Banten, yang kemudian diteruskan jalurnya ke Meranggen, Demak. Profesor Dr. Abdul Hadi merupakan salah satu mursyid dari TKN jalur Banten, yang kemudian diteruskan jalurnya ke Meranggen sana, putra dari almarhumah Kiai Muslih. Beliau bercerita dalam perjalanan dari Jagat Arash menuju ke bandara. Dalam perjalanan tersebut menyatakan bahwa al-arwah junudul mujanadah, sama persis seperti yang disampaikan oleh Dr. Bukhari tadi, bahwa kita semuanya adalah sekumpulan ruh, yang kemudian ruh ini itu akan akan berkumpul dengan orang-orang, dengan arwah-arwah yang memang semuanya sebelumnya telah terkumpul. Kita semuanya terpisahkan ketika kemudian dilahirkan ke alam semesta ini. Nah, pertemuan-pertemuan yang ada di dunia ini, itu semuanya adalah takdir yang Allah tetapkan, karena kemudian ada ikhtiar dari kita semuanya untuk kemudian menemukan daripada pemimpin kita, panglima kita yang memimpin ruh kita selama di alam arwah sana. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, dengan demikian bahwa penegasan yang disampaikan oleh Dr. Bukhari kemarin, yang namanya ruh yang sudah terkumpul itu pasti akan terkoneksi dengan frekuensi yang sama antara satu ruh dengan ruh yang lain. Ibaratnya diumpamakan seperti air dan minyak. Ruh yang itu terkumpul dari golongan minyak,
itu tidak akan mungkin tersampaikan, tercampurkan dengan yang namanya golongan air. Walaupun minyak dan air itu berada di tempat yang sama, tetapi sesungguhnya tidak akan bisa menyampur dengan satu kesatuan yang utuh. Dia akan hidup berdampingan, tapi kemudian tidak saling mencampuri di antara kedua unsur itu. Ruh-ruh yang baik itu akan terkumpul dengan ruh-ruh yang baik. Ruh-ruh yang tidak baik pasti akan terkumpul dengan ruh-ruh yang tidak baik. Dengan demikian, bimbingan daripada guru rohani kita ini adalah mengantarkan kita semuanya supaya ruh kita itu kembali kepada Allah nantinya dalam keadaan baik, dalam keadaan yang dibimbing, yang diantarkan oleh guru rohani kita, agar kemudian ketika kembali kepada Allah itu menjadi ruh yang dibanggakan, dilaporkan oleh guru kita, disampaikan kepada Nabi kita, untuk kemudian ruh kita semuanya itu dikumpulkan dengan para salafus soleh. Ikhwan dan akhwat, ini menegaskan bahwa apa yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang tidak sependapat dengan wilayah sufistik, teman-teman dari Salafi yang kemudian menganggap bahwa dongeng tentang arwah-arwah salafus soleh yang diceritakan oleh para aulia Allah itu adalah sebuah kebohongan belaka. Dengan hadis ini, saya ingin menegaskan bahwa kita semuanya terkumpul dengan para arwahul muqaddas, arwah-arwah yang suci itu bukanlah sesuatu kebohongan, bukanlah dongeng-dongeng yang kemudian dituduhkan oleh orang-orang yang tidak suka. Hal ini menegaskan dan memberikan keyakinan bahwa kita semuanya hanya orang-orang yang kemudian mengharap dan menghadap kepada guru mursyid dengan khidmah yang luar biasa, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan perhatian, mendapatkan bimbingan yang luar biasa dari guru kita semuanya, yakni Pangsa Bahawas. Ikhwan dan akhwat, dalam khidmah ilmiah yang disampaikan oleh Dr. Buhari kemarin, ada satu kabar gembira yang diperuntukkan untuk para ikhwan, khususnya ikhwan yang ada di DKI dan sekitarnya, bahwa Masjid Istiqlal dalam rangka melaksanakan maulidnya yang ke-45, Masjid Istiqlal yang diwakili oleh Dr. Buhari dari seksi peribadatan mengundang para ikhwan semuanya untuk hadir melaksanakan zikir dan istighosah di tanggal 23 Februari tahun 2023, yaitu Kamis malam Jumat, yang insya Allah kita semuanya kemarin diperintahkan, dimandatkan oleh Dr. Rusdi Al-Wahabi agar ikhwan semuanya yang ada di Jakarta dan sekitarnya itu berkumpul di Istiqlal di tanggal yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan berita ini tersampaikan oleh ikhwan yang hadir sore hari ini, ikhwan-ikhwan yang di daerah, dimanapun yang kemudian bisa meluangkan waktu untuk kemudian kita sama-sama kumpul di Istiqlal untuk memperkenalkan zikir ini, karena di acara nanti itu rangkaiannya adalah kemudian dari mulai maghrib sampai selesai. Tapi rencananya Pak Kiai Rusdi menginstruksikan bahwa kita hadirnya tidak pas maghribnya, tapi hadirnya kita pas asar, kita sholat asar berjamaah, dilanjutkan dengan manakib, mumpung diundang, mumpung gratis, kita melaksanakan manakib di Istiqlal. Kalau kemarin kita bayar, kalau nanti insya Allah itu pada asar kita melaksanakan sendiri untuk manakib bersama-sama. Mohon disampaikan kepada ikhwan semuanya, undangan yang disampaikan oleh Dr. Buhari dari seksi peribadatan Masjid Istiqlal. Demikian, mudah-mudahan informasi ini tersampaikan dan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari guru kita,
Dan kita berharap, kita berdoa di bulan Rajab ini kita diberikan kemampuan untuk memahami makna daripada 3 huruf yang terkandung di bulan Rajab ini, yakni kita dijadikan oleh Pangsa Abah Aos sebagai murid-murid yang mendapatkan keridhaan, mendapatkan ridwan dari huruf Ra-nya. Kita semuanya mendapatkan sifat kedermawanan dari huruf Jim, yakni Al-Jud, dan kita semuanya tertutup dari sifat kemunafikan. Kita mendapatkan keberkahan dari huruf Ba, yaitu Bara'ah minan nifaq. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.